genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang putra. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria, seturut nama bapaknya. Tetapi Elisabet, ibunya, berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Maka mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menulis begini, "Namanya Yohanes." Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Akan menjadi apa anak ini nanti?" Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, gereja hari ini merayakan hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Biasanya yang dirayakan itu adalah para santo-santa adalah hari kematiannya. Tetapi hari ini gereja ada 3 sebenarnya yang dirayakan pada hari kelahiran, yaitu pada hari kelahiran Yesus pada hari Natal, kelahiran Santa Maria, serta kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Tentu gereja ingin mewartakan bahwa kelahirannya, semenjak kelahirannya, kehidupan orang itu sangat berarti bagi keselamatan, bagi kebahagiaan orang banyak. Dan memang orang bertanya-tanya juga atas kelahirannya, akan menjadi apakah anak ini nanti? Karena Elisabet pun sudah usia lanjut. Bagaimana akan mendapatkan anak dari itu? Tetapi Allah memang menghendaki memanggil kelahirannya itu, Yohanes, kehadirannya akan menjadi pewarta karya Tuhan bagi orang banyak untuk keselamatan mereka. Namanya pun juga mengejutkan karena tidak sesuai dengan kebiasaan, yaitu Yohanes. Bukankah seharusnya dinamakan Zakaria? Tetapi baik Elisabet maupun Zakaria yang menulis namanya Yohanes, yang artinya
belas kasih Allah, belas kasih Tuhan. Dan Yohanes pada saatnya juga mempersiapkan banyak orang, mewartakan pertobatan banyak orang untuk menerima Yesus, untuk menerima Kristus. Begitulah dia mempersiapkan, bahkan juga dengan keberaniannya juga dia mau mewartakan kebenaran, mengkritik Herodes karena dia tidak hidup dalam kebenaran, hidup dalam keadilan. Begitulah Yohanes kehidupannya untuk mempersiapkan orang-orang percaya kepada Yesus. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, kita juga dipanggil untuk mengantarkan banyak orang, mewartakan Yesus, mengantarkan banyak orang untuk percaya kepada Yesus. Dan bagaimana seperti Yohanes sendiri juga berani mewartakan kebenaran, mewartakan kebaikan, mewartakan pertobatan. Karya-karya baik di antara kita menjadi jalan untuk percaya, untuk banyak orang juga bisa diantar kepada Yesus. Karena itu marilah kita mohon doa restu kepada Santo Yohanes Pembaptis ini, agar kehidupan kita juga diliputi juga kebenaran, ketulusan hati, dan dengan demikian juga kita dapat mengantar, membawa banyak orang atas rahmat-Nya kepada Yesus Sang Penyelamat. Marilah kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.